Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razaqana imanan sabitan fi qulubina wa razaqana ilman nafi'an fi sudurina. Wassalatu wassalam ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqal akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya faqal kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahu al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ibnu Umar ini putra dari Umar ibn Khattab. Jadi Abdullah ibni Umar namanya. Pada masanya di antara para sahabat yang paling rajin dalam menuntut ilmu. Jadi ada sekitar 140 nama Abdullah pada masa itu di lingkungan sahabat Rasulullah SAW. Dan ada 4 Abdullah yang paling terkenal, yaitu Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah bin Zubair bin Awam, Abdullah bin Amr bin As. Itu 4 Abdullah. Dari 4 Abdullah itu ada 2 Abdullah yang paling istimewa, yang paling banyak meriwayatkan hadis dan paling rajin mengikuti sunnah-sunnah Nabi, yaitu Abdullah ibni Umar dan Abdullah ibni Abbas. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah ibni Umar. Kata Abdullah ibni Umar, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang pundakku. Akhadha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bimankibaya, 2 pundakku dipegang. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Ibni Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah engkau wahai Ibni Umar seolah-olah engkau ini seorang perantau, seolah-olah engkau ini sebagai orang asing. Aw 'abiru sabil, atau orang yang sedang melintas di sebuah jalan. Kemudian dilanjutkan, idza amsayta fala tantadhiris sabah. Kalau datang waktu sore jangan menunggu waktu pagi, kerjakan pekerjaan sore itu sampai selesai. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila datang waktu pagi jangan kau tunggu pekerjaanmu sampai datang lagi waktu sore, selesaikan pekerjaan yang pagi itu di pagi hari. Wa khudh min sihatika limaradika, manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Wa min hayatika limautika, dan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Rawahu al-Bukhari. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita sebuah penjelasan bahwa hidup ini tidak akan selama-lamanya. Oleh karena itu, maka dengan hidup yang terbatas diharapkan kita bisa memaksimalkan kehidupan ini dengan maksimal. Dan orang yang bekerja keras itu identiknya adalah mereka yang tahu batasan waktunya. Dan ini ada pada seorang perantau. Jadi ada kelebihan perantau dibandingkan dengan pribumi. Ya, di antaranya kelebihan seorang perantau itu, yang pertama, dia memiliki tujuannya pasti. Ketika orang itu merantau, baik merantau karena mau menuntut ilmu, ataupun merantau karena untuk berbisnis, atau pula merantau karena pindah tugas. Orang yang merantau biasanya memiliki tujuan dalam perantauannya. Bila dibandingkan dengan pribumi, biasanya berbeda. Sebagai contoh, kalau kita orang Purwakarta pergi ke Jakarta,
Maka sebagai orang asing kita di sana, sebagai perantau, kalau kita nggak kerja keras, kita nggak bisa makan. Tapi kalau orang Jakartanya, mereka karena punya kontrakan, nggak bisa makan, ada saudaranya, ada keluarganya. Kalau kita nggak ada siapa-siapa, ya. Maka karena itu, maka perbedaan antara pribumi dengan perantau, seorang perantau lahul ghayah al maqsudah, dia dipastikan memiliki tujuan di perantauannya. Maka kualitas kinerjanya pasti berbeda dengan pribumi. Nah, kita sebagai seorang muslim tahu bahwa dunia ini ada tempat perantau kita. Maka tempat kita yang sesungguhnya adalah kelak di akhirat. Itu tempat yang kekal abadi selama-lamanya. Sehingga kita perlu di dunia ini untuk bekerja keras, memaksimalkan kemampuan kita agar kelak kita kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya, yaitu akhirat, yaumul mi'ad, kita mendapatkan banyak bekal. Tapi kalau kita menganggap bahwa diri kita ini, kita seorang pribumi yang santai-santai saja dengan kehidupan kita, maka otomatis ketika selesai tugas kita di dunia ini, kita kembali kepada Allah, hampa tangan kita, kosong, nggak ada yang bisa kita bawa. Oleh karenanya, mari kita tajdid kembali, perbaharui kembali, luruskan kembali visi misi kita, bahwa keterbatasan hidup, keterbatasan umur ini akan menjadikan kita lebih giat lagi dan lebih visioner. Kenapa? Karena tidak ada yang manusia hari ini bisa hidup dengan usia ratusan tahun. Oleh karenanya, rugilah kalau kita hidup terlalu nyaman, terlalu didinabobokkan di dunia ini. Yang pertama, seorang perantau kenapa patut ditiru dan kenapa diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Karena dia memiliki tujuan yang pasti di dalam perantauannya. Kemudian yang kedua, seorang perantau harus pandai-pandai mencari teman. Seandainya kita pergi ke suatu daerah salah saja berteman, maka akan membawa kita kepada kehancuran. Kita bergaul dengan orang yang salah, walaupun kita ini orang baik, lama-kelamaan akan terbawa juga. Maka di dalam dunia pun hidup ini, karena kita merantau, carilah. Kalau kita ingin kaya, teman kita harus cari pengusaha. Kita ingin jadi seorang pendekar, cari orang-orang yang bisa bela diri. Kalau kita ingin menjadi ahli surga, cari orang-orang yang kira-kiranya soleh, bisa menemani kita ke surga. Termasuk dalam mencari teman hidup, termasuk dalam mencari pasangan hidup. Kenapa? Karena kita di perantauan. Kalau bukan diri kita yang mengawasi kita, siapa lagi? Kalau bukan teman dekat kita yang mengawasi kita, siapa lagi? Kalau bukan orang yang serumah dengan kita, siapa lagi? Maka seorang perantau, dia akan berhati-hati dalam memilih teman bergaul, termasuk teman sekasur. Kemudian bagi seorang perantau, di samping dia memiliki tujuan yang pasti, teman yang baik, juga tempat di mana di tempat itu dia bagaimana mencurahkan isi hatinya, dan tempat itu adalah masjid. Kemanapun seorang perantau, dia tidak akan pusing kalau dia datang ke masjid. Kita mau pergi ke Jakarta, nggak ada tempat tinggal, tinggal di masjid, selesai masalah. Kita mau ke luar negeri kemana aja, kalau tujuan kita belum pasti ke masjid saja, udah selesai urusannya. Apapun masalahnya, sajadah adalah solusinya. Jadi masjid ini menjadi salah satu tempat yang paling mulia, sementara tempat yang paling kotor adalah pasar. Jadi kalau kita merantau, maka lebih sering pergi ke masjid daripada lebih sering pergi ke pasar. Meskipun tujuan kita adalah berbisnis. Kenapa? Karena masjid adalah tempat yang paling mulia. Meskipun kerja kita di pasar, tetapi setidaknya di lingkungan pasar itu ada masjid. Ya, jadi seorang perantau, dia pertama memiliki tujuan yang pasti, yang kedua memiliki teman yang baik, yang ketiga punya tempat unggulan, yaitu masjid. Ini seorang perantau. Kenapa kita diperintahkan oleh Rasulullah agar kita menjadi seorang perantau? Di samping seorang perantau, otomatis dia akan punya jiwa kemandirian yang berbeda dengan
pribumi. Kenapa? Karena tadi kalaulah dia tidak bekerja keras maka dia tidak bisa makan. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga seorang perantau. Beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Beliau hijrah dari kota Mekah ke kota Habasah. Beliau juga pergi ke kota Taif. Artinya ini menunjukkan bahwa Rasulullah memberikan contoh kepada kita agar kita merantau, salah satunya untuk bagaimana mengetahui kondisi masyarakat yang ada di selain lingkungan kita. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Habasah, Rasulullah mempelajari bagaimana budaya orang-orang di Habasah. Ketika Rasulullah hijrah ke Yathrib, beliau juga mempelajari bagaimana budaya orang di Yathrib. Ketika beliau pergi ke Syam, beliau juga mempelajari bagaimana budaya orang itu di Syam. Maka kita pun sama. Ketika kita pergi ke suatu daerah, maka mungkin daerah itu jauh lebih miskin daripada daerah kita, dan kita akan merasakan bagaimana orang penuh dengan kemiskinan. Ketika kita pergi ke daerah perkotaan di Jakarta, bagaimana kita pun supaya tidak minder. Artinya dari setiap satu tempat ke tempat yang lainnya yang kita temuin ada hikmah yang bisa kita ambil pelajaran. Ini menjadi sebuah PR bagi kita. Bagaimana kita ini bisa membuat sebuah solusi dalam kehidupan, salah satunya melihat bagaimana orang lain menyelesaikan permasalahannya, dan itu bisa dilakukan oleh seorang perantau. Begitupun dengan guru-guru seperti Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau merantau ke Irak, beliau merantau ke Mekah, beliau merantau ke Madinah, merantau ke Palestina, merantau ke Syam dan sebagainya. Begitulah silsilah orang-orang di zaman dahulu mengajarkan kepada kita bahwa merantau merupakan bagian dari sebuah proses untuk bagaimana menjadikan seseorang hidup mandiri dan tahu diri. Maka kalau kita punya anak laki-laki, jangan sampai dia itu dikukut istilahnya. Jangan sampai dia itu dikukut di rumah saja, sementara orang tuanya kerja sibuk. Nanti ketika anak laki-laki itu dikukut, semakin dewasa dia tidak dewasa, tidak sebanding dengan usianya, maka suruh merantau, merantau dan merantau. Ya. Kenapa? Karena dengan merantau dia akan belajar dengan lingkungan yang barunya, dengan orang-orang yang ditemuinya, dan ini adalah dianjurkan sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kepada Abdullah ibni Umar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam merantau ini bisa beberapa target yang bisa kita lakukan. Di antaranya orang mungkin berpikir, saya merantau untuk apa? Bisa kalau Bapak mau mencari ilmu, udah merantau tujuannya menuntut ilmu. Apakah merantau itu harus bertahun-tahun? Tidak juga. Merantau mungkin cukup 2 hari, itu bagian daripada usaha untuk merantau. Atau mungkin 1 minggu, atau mungkin 40 hari, atau mungkin 3 bulan, atau mungkin sekedar mampir. Kenapa? Karena minimal kita tahu tempat orang lain, dan ini bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menciptakan apa yang ada di muka bumi ini untuk kita nikmati dan untuk kita syukuri. Jadi kita dianjurkan untuk bagaimana merantau dengan tidak ada kepastian waktunya yang harus bertahun-tahun, tidak ada. Ya, yang pertama menuntut ilmu. Yang kedua bisa juga untuk berbisnis. Mungkin kita punya usaha dan usaha itu bisa kita kembangkan di tempat yang lain. Nah, itu bagian daripada usaha kita untuk merantau. Kemudian yang ketiga bisa untuk dalam rangka dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dulu antara satu dai dengan dai yang lainnya, mereka bertemu di satu titik dan titik yang lainnya. Kenapa? Untuk sharing. Hidupnya dipenuhi dengan dakwah. Dan itu akan bisa memudahkan bagi dai yang satu dengan dai yang lain mencari informasi bagaimana problematika kehidupan sosial masyarakat di satu daerah dengan daerah yang lainnya. Makanya kita dalam hidup ini yang harus kita pikirkan tidak hanya kebutuhan rumah tangga harian, tetapi kebutuhan yang akan kita butuhkan kelak ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka oleh karenanya menjadi penting bagi kita bagaimana kita bisa menjalankan apa yang Allah, apa yang Rasulullah SAW perintahkan, diantaranya menjadi seorang perantau. Walladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu birrizqi wa ilaihin nusyur. Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah dengan segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki yang telah Allah anugerahkan. Nah, ini adalah sebuah perintah. Jadi merantau ini adalah sebuah perintah yang dimana Allah sengaja menciptakan dunia ini, menciptakan gunung-gunung, menciptakan pepohonan, menciptakan makanan, ladang dan sebagainya untuk kita syukuri, untuk kita nikmati, dan salah satunya bagaimana kita bisa melakukan silaturahim dengan satu suku dengan suku yang lainnya, dan salah satu itu dilakukan dengan cara merantau. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalaulah kita tidak mampu merantau secara pribadi, maka kita bersama-sama bisa membiayai salah satu dari keluarga kita untuk merantau. Wa makanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatan liyatafaqahu fiddin. Jika kita hidup dalam sebuah komunitas, kita hidup dalam sebuah kampung, maka hendaklah ada di daerah itu yang dikutus, yang dikirim untuk menuntut ilmu, agar kelak dia kembali bisa menasihati warga kampung tersebut. Jadi kalau kita tidak mampu untuk keluar sendiri karena banyak urusan, saya ada kontrak kerjaan, saya ini sakit dan sebagainya, patungan, utus salah satu warga di sini untuk dia belajar keluar. Lalu kita harapkan kelak setelah dia selesai dari apa yang dia pelajari, Bapak dapat mengajarkan ilmunya kepada warga tersebut. Jadi jangan sampai ada orang yang mau pesantren, ada orang yang mau belajar ilmu agama, terbiarkan, zalim semuanya kalau begitu. Kenapa? Karena perintah untuk bagaimana menjaga suatu kampung itu salah satunya dengan guru, salah satunya dengan ulama, dan ini diperintahkan, ya, wa makanan mu'minuna liyanfiru kafah. Jadi tidak semuanya orang itu terjun di dalam dunianya, di dalam politik, di dalam ekonomi, atau di dalam sosial dan budaya, atau mungkin jihad. Tidak mesti semuanya praktek, tapi harus ada yang dipersiapkan untuk menuntut ilmu, agar saat orang lain lagi pada lengah, maka ada orang yang menuntut ilmu ini kembali, dan dia memberikan peringatan, memberikan nasihat, memberikan ilmu. Ini bagaimana caranya kita untuk supaya bisa membackup, ya. Jangan sampai nanti ada kekurangan di satu daerah, kok tidak ada ustadz, kok satu daerah jumlahnya ribuan tidak ada satu penghafal Quran pun, ya. Di mana keberkahannya? Coba kalau seandainya kita bayangkan dalam satu desa ada satu penghafal Quran, maka secara otomatis desa itu mendapat keberkahannya. Satu desa isinya 7.000 orang, kalau setiap bulan dia bayar 1.000 rupiah untuk membiayai anak menghafal Quran, itu tidak akan terasa dibandingkan dengan dia sendiri yang harus membiayai dirinya. Sementara kita makan enak, sementara kita juga hidup serba kecukupan, sementara di luar sana ada orang yang mau belajar, dia tidak mendapatkan supportan yang cukup. Dan syukur-syukur kalau orang itu adalah anak kita, cucu kita, keluarga kita, maka alangkah lebih bahagianya lagi. Kenapa? Karena itu berarti kita sudah berhasil untuk melahirkan kaderisasi dakwah untuk di kemudian hari. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita melihat bagaimana perjalanan para a'immah atau imam-imam yang mereka hidupnya tidak diam, tapi moving dari setempat ke tempat yang lain. Karena apa? Tujuan dalam hidup itu bukan untuk bagaimana kita memaksimalkan kenikmatan hidup itu, tetapi bagaimana kita bisa memaksimalkan kontribusi kehidupan untuk umat. Orang yang memiliki ilmu, dengan ilmunya dia mampu berkontribusi. Orang yang dengan kelebihan harta, dengan hartanya dia mampu berkontribusi. Orang yang dengan tenaganya, dia pun dengan tenaga tersebut mampu berkontribusi. Kita ini harus memiliki 3 kekuatan yang pokok yang harus dimiliki oleh umat Islam.
Dan merantau salah satu cara untuk bagaimana mendapatkan kekuatan itu. Apa yang 3 kekuatan itu? Yang pertama, quwwatul iman, kekuatan iman, dan itu ada di dalam hati. Semakin dia banyak dipertemukan dengan orang-orang soleh, semakin banyak dia digembleng dengan keilmuan, maka secara otomatis keimanannya akan menjadi kuat. Yang kedua setelah quwwatul iman adalah quwwatul abdan, yaitu kekuatan tubuh fisik. Ini juga perlu untuk dilatih. Jangan sampai umat Islam ini lembek. Umat Islam itu kurang olahraga, akhirnya gendut-gendut, akhirnya fisiknya lemah, sehingga mudah untuk dikatakan sebagai orang yang tidak peduli dengan kesehatan. Dan nanti orang akan menyangka bahwa dalam Islam tidak ada anjuran untuk olahraga. Padahal dalam Islam kita ada sunnah olahraga seperti berenang, memanah, dan lain sebagainya. Maka kekuatan yang kedua yang harus dimiliki oleh umat Islam itu adalah quwwatul abdan. Dan kekuatan yang ketiga yang harus dimiliki oleh umat Islam itu adalah quwwatul amwal, yaitu kekuatan harta. Dengan kekuatan harta ini maka kita bisa melihat Islam sampai kepada kita. Bagaimana Rasulullah SAW bisa berhasil dalam dakwahnya? Salah satunya ditopang oleh seorang dermawan Siti Khadijah, seorang dermawan pamannya Abu Talib, seorang dermawan sahabatnya Abdurrahman bin Auf, seorang dermawan yang bernama Utsman bin Affan, seorang dermawan yang bernama Sa'ad bin Rabi. Jadi artinya kita tidak bisa menutup mata untuk bagaimana merantau, bukan hanya menuntut ilmu tetapi juga mencari kekayaan ataupun pundi-pundi kekayaan tersebut. Karena kita butuh orang yang memiliki kekuatan iman, kekuatan abdan, dan kekuatan amwal. Ingat bahwa kita sebagai seorang muslim tentu ingin semuanya lengkap, baik kekuatan imannya maupun kekuatan abdannya ataupun kekuatan amwalnya. Tetapi terkadang ada kelemahan dalam diri kita masing-masing. Mungkin si A dari sisi kekuatan abdan dia kuat, tapi terkadang dia lemah dari sisi kekuatan amwalnya. Ada juga orang yang kuat dari sisi amwalnya, tapi dia lemah dari kekuatan abdannya. Oleh karenanya maka kita bisa saling melengkapi dari kekurangan-kekurangan itu semua. Ada suatu kisah bagaimana 3 orang laki-laki yang di daerahnya dia adalah orang-orang terpandang dan dimuliakan. Yang pertama adalah seorang ulama, kemudian yang kedua adalah seorang pemimpin, dan yang ketiga adalah seorang pengusaha. Maka ditanyalah oleh seorang syekh 3 orang tersebut, kalian adalah orang-orang yang memiliki pengaruh di daerah kalian, kalian memiliki banyak pengikut, kalian juga memiliki kontribusi untuk pembangunan daerah kalian. Kira-kira siapa di antara kalian yang menurut kalian yang paling layak untuk lebih dimuliakan dibandingkan dengan yang lainnya? Lalu sang ulama pun dia mengacungkan tangannya. Saya, wahai syekh. Apa alasan Anda? Saya orang yang belajar ilmu agama, dan dengan ilmu agama itu saya bisa mengajarkan masyarakat saya sholat, saya bisa mengajarkan masyarakat saya bagaimana dia berwudu, saya juga bisa mengajarkan bagaimana mereka tahu tentang bagaimana beribadah. Kemudian yang kedua yaitu seorang pemimpin. Dia pun ditanya, apa alasannya jika engkau merasa kau yang paling mulia? Maka dia mengatakan, saya ini seorang pemimpin. Tak mungkin dia memiliki kebebasan untuk berdakwah. Tak mungkin seorang ulama itu memiliki undangan dari sana dan dari sini, kecuali dia ada jaminan keamanan. Itu adalah kebijakan yang dibuat oleh saya sebagai seorang pemimpin. Maka oleh karena itu saya sebagai seorang pemimpin, saya rasa layak lebih mulia daripada ulama tersebut. Lalu satu orang lagi seorang pengusaha ditanya oleh syekh tersebut, wahai syekh, wahai anda pengusaha, apakah kamu layak menjadi orang paling mulia daripada ulama dan daripada pemimpin ini? Maka pengusaha tersebut dia bilang, saya tidak punya ilmu yang banyak seperti ulama tadi. Saya juga bukan seorang pemimpin yang punya kebijakan seperti pemimpin tadi. Saya ini cuma mampu untuk membiayai seorang ulama tadi menjadi ulama. Dia alhamdulillah kontribusi saya ketika dia pesantren, dia bisa jadi ulama. Dan dia pun jadi seorang pemimpin karena ada support dana dari saya. Kemudian masyarakat di sini pun, anak yatim saya santuni, fakir miskin saya santuni,
itu yang bisa saya lakukan. Tetapi saya bukan seorang ulama, bukan juga seorang pemimpin, maka saya tidak tahu siapa yang paling mulia. Maka saya itu mengatakan, kamulah orang yang paling mulia. Tak mungkin ada ulama itu kalau kamu tidak memberikan support dananya. Tak mungkin ada pemimpin itu kalau kamu tidak memberikan support dananya juga. Oleh karena itu, maka bagi seorang yang diberi kelebihan harta, bersyukurlah kepada Allah. Karena dia diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana melahirkan ulama-ulama, untuk bagaimana melahirkan pemimpin-pemimpin. Dan sejarah telah mencatat di antara para saudagar-saudagar kaya itu, mereka adalah orang-orang yang mampu melahirkan para ulama, melahirkan para pemimpin dengan dana-dana yang mereka miliki. Dan itu rata-rata mereka adalah perantau. Oleh karenanya, maka PR buat kita, bagaimana kita bisa mengambil bagian ini, menjadi seorang perantau dan sukses dalam kehidupan di dunia kita sebagai bekal untuk akhirat kita. Demikian materi yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ingin berdiskusi dipersilakan. Baik, terakhir kami sepakat untuk menyampaikan pertanyaan jika ada perlu. Persilakan. Ada yang tanya? Pasti sudah ada mengenai Ustaz. Emang dalam hari ini ada beberapa, kalau tak salah saya pernah mendengar bahwa mencari rezeki di tempat orang lain lebih baik di tempat sendiri. Kalau sebabnya kita bergaji di Arab sana sebabnya 15 juta, di Purwakarta 25 juta, tapi kita sama anak istri lebih baik di Purwakarta. Kalau salah mau dikarenakan. Yang kedua adalah apakah masih ada ulama sekarang di Indonesia ini? Rata-rata ulama Indonesia ini adalah ulama yang mengundang di pintu penguasa. Artinya tidak berani mengatakan boleh kalau dan lihat akhir-akhir ini semua orang yang tadinya berbasis ulama, berbasis Islam, mohon maaf dari pertanyaannya jangan waktu disampaikan. akhirnya bergabung kepada organisasi besar. Yang ketiga, pertanyaan saya adalah berapa tahun sih namanya perantau? Rata-rata kita di sini adalah orang asing. Ada yang dari Semarang, ada yang dari Padang, Palembang dan lain sebagainya. Jadi orang asing. Terima kasih. Baik, yang pertama, ketika ada dua pilihan yang dihadapkan kepada kita, kita mendapatkan gaji misalkan 30 juta kerja di luar tapi jauh dengan anak dan istri, kemudian kita gaji 15 juta tapi dekat dengan anak dan istri tapi di Indonesia misalnya, lebih baik mana? Ya otomatis kalau pilihannya itu lebih baik yang 15 juta dekat dengan anak dan istri. Jadi merantau di sini kita tidak menzolimi hak-hak saudara kita, tidak menzolimi hak-hak istri kita, tidak menzolimi hak-hak anak kita. Jadi ketika kita masih single, maka untuk merantau itu luas, kita bisa kemana saja, kemudian berapa lama pun. Tetapi ketika kita sudah berkeluarga, maka kebutuhan untuk merantau itu harus disesuaikan. Tidak serta-merta karena kita dianjurkan untuk merantau, lalu kita pergi jauh-jauh dari istri kita, alasannya merantau padahal buka pos 2. Kenapa? Oh, saya melaksanakan sunnah Rasul yang merantau padahal buka pos 2. Nah, ini juga sesuatu yang
katakanlah kurang baik, artinya untuk menghindari keluarga gitu. Nah, kalau dihadapkan dengan pilihan tadi, maka lebih baik di Indonesia dengan gereja gaji 15 juta daripada di Arab Saudi yang 30 juta. Tetapi tadi bahwa merantau tidak ada batasan waktu, mau 1 hari, 2 hari, sebulan, 3 bulan, ya, itu tidak masalah. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana mendapatkan esensinya, kualitasnya, semangatnya. Semangat seorang perantau itu bisa kita raih walaupun kita durasi waktunya cuma seminggu, tapi kita menjiwai itu jauh lebih baik daripada kita tinggal merantau yang bertahun-tahun tapi dia tidak menjiwai sebagai seorang perantau. Misalkan kita pergi ke suatu daerah, kita tidak merasa kita seorang perantau padahal udah bertahun-tahun, ya itu sama saja, masih kalah dengan orang yang pergi keluar merantau 1 minggu tapi dia menjiwai, oh iya saya ini sedang merantau, saya harus meningkatkan kinerja saya harus meningkatkan amal ibadah saya. Kenapa? Karena tempatnya hakiki adalah kelak, saya ini harus bawa bekal pulang nanti, maka saya harus maksimal. Jadi bukan tolak ukur durasi waktunya yang lama atau sebentar, tetapi kualitas dari penjiwaan kita menjadi seorang perantau, itu yang menjadi target utama. Kemudian yang kedua, apakah di Indonesia sudah tidak ada ulama lagi? Apa sih ulama itu? Ulama itu berasal dari kata bahasa Arab. Jadi alimun, alima ya'lamu ilman wa ma'laman bahwa alimun wa dzaka ma'lumun, alim i'lam, ya. Artinya alim itu orang yang berilmu, ulama orang-orang yang berilmu. Nah, apakah sudah tidak ada ulama di Indonesia? Ya, jadi dijelaskan bahwa innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u, orang yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Jadi kategori ulama itu mereka manusia-manusia yang takut sama Allah. Jadi kalau misalkan di Indonesia masih ada nih orang-orang yang takut sama Allah, itulah ulama yang sesungguhnya, ya. Jadi ulama itu bukan hanya ulama yang bisa tafsir, bisa hadis, tapi bisa juga ulama itu kalau menurut bahasa mereka ahli fisika, ahli kimia. Misalkan dia dengan mempelajari kimia bisa menemukan bagaimana dengan melalui sains itu menambah keimanannya, bagaimana dengan melalui sains itu bisa berdakwah. Itu bagian daripada ulama juga, ya, ulama. Jadi selama masih ada orang yang takut kepada Allah, maka itu adalah ulama. Cuma lebih umum ulama sekarang itu dikenal sebagai orang-orang yang memiliki ilmu syariah, ilmu hadis, ilmu tafsir. Nah, apakah di Indonesia masih ada ulama? Ada. Cuma kan ulama itu karena pewaris Nabi, tingkatan presentasinya berbeda-beda. Ya, tadi innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang paling takut kepada Allah itu yang dikatakan sebagai ulama. Nah, cuma takutnya itu sekarang bervariasi. Maka dikatakan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Tetapi mewariskan dari sifat nabi itu berapa persen? Ada yang mungkin 10%, ada yang mungkin 20%, ada yang mungkin 15%, tapi tetap ulama juga. Cuma presentasi keulamaannya tidak sama dengan ulama-ulama yang terdahulu yang jauh tingkat rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau dikatakan masih ada nggak ulama? Ada, cuma diukur tingkat presentasi ketakutnya kepada Allah itu berapa persen sih gitu. Bisa jadi mungkin 10% atau 20%, tetap juga ulama. Nah, jadi tolak ukurnya ulama bukan itu bagaimana dia mengamalkan ilmu agamanya untuk bagaimana dia bisa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Pak. Jadi ada ya ada, cuma rasa takutnya itu berapa persen sih? Itu ya. Karena mereka pewaris Nabi, jadi setiap pewaris Nabi mereka itu adalah orang yang dikategorikan ulama, ya. Kenapa? Karena al ulama'u warasatul anbiya, ya. Makanya ketika ada perbedaan pandangan tentang habaib gitu kan, nah kita tidak usah terlalu masuk ke dalam ranah itu. Ya, kenapa? Karena ketika kita masuk dalam ranah itu takut kita salah karena kita bukan ahlinya. Pokoknya siapa orang yang memiliki ilmu kita muliakan. Kenapa? Karena al ulama'u warasatul anbiya. Mereka itu para orang-orang yang berilmu itu adalah pewaris Nabi. Nah, cuma entah presentasinya berapa persennya masing-masing berbeda-beda. Seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, saya mau bertanya Bu.
Ya kalau saya cukupkan sekian karena sekarang di operation. Bapak sekalian, alhamdulillah apa yang telah diterangkan oleh Ustaz tadi, kita semua mudah-mudahan akhirnya dan kita hidup di sebagai perantau dan tempat pulang nanti kita mampu akhirat, tentunya sebagai perantau harus punya tujuan hidup yang pasti. Yang kedua adalah tidak ada teman agar kita terselamatkan. Yang ketiga adalah punya tempat yang istimewa untuk beribadah dan menemukan sungguh pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sering-sering kali. Karena itu yang menyampaikan terakhir kali mengusulkan kepada saya untuk menutupnya dengan doa. Baik, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apapun yang telah kita lakukan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang akan kita lakukan selalu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.